Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, materi kita pada kesempatan ini atau pertemuan ini adalah tentang prinsip-prinsip komunikasi. Nah, apa itu prinsip? Nah, tapi sebelum itu mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum memberikan subscribe pada channel ini. Prinsip itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan asas ya, asas. Maksud asas itu adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir ataupun bertindak. Atau juga prinsip itu di samping asas juga diartikan dengan dasar. Artinya memang karena ini kaitannya dengan komunikasi berarti adalah kebenaran yang menjadi pokok dalam dasar berpikir yang kaitannya dengan ilmu komunikasi atau kegiatan komunikasi sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau menurut pakar komunikasi misalnya menurut Gundis Kun, beliau memberikan makna prinsip itu adalah dengan karakteristik. Nah, pakar lain misalnya memberikan arti dari prinsip itu adalah asumsi. Berarti prinsip komunikasi itu adalah sesuatu yang memang terkait dengan komunikasi, sehingga kalau kita memahami ini maka aktivitas komunikasi itu akan menjadi lancar, menjadi baik dan tidak ada atau paling tidak bisa diminimalisir miskomunikasi yang terjadi dalam aktivitas komunikasi. Kalau kita lihat referensi misalnya dari buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar yang dibuat oleh Profesor Dr. Deddy Mulyana, di sana disebutkan ada 12 prinsip komunikasi, dan pada sesi ini tentu tidak disebutkan semuanya, hanya beberapa dari 12 itu. Nanti silakan saudara-saudara dilengkapi ya, baca yang belum disampaikan di momen ini. Anda silakan baca karena banyak referensi, dan terutama disarankan Anda punya buku ilmu komunikasi tadi itu. Nah, saudara-saudara, apa saja prinsip-prinsip komunikasi yang bisa disebutkan dalam kesempatan ini? Yang pertama, bahwa setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Setiap perilaku manusia itu ada potensi komunikasi di dalamnya. Hal ini berdasarkan sebuah pemikiran begini. Nah, benarkah itu? Ya, kita lihat. Nah, kalau ditanya misalnya, pernahkah kita tidak berkomunikasi dalam hidup ini? Ya, mungkin ada yang jawab pernah. Kapan? Saat tidur, saat di kamar mandi, saat mengurung diri, dan sebagainya. Apakah benar saat kita tidur, saat kita bernyanyi di kamar mandi, saat mengurung diri, mematikan handphone, dan tidak mau melakukan interaksi dengan orang lain, di saat itu kita sudah dikatakan tidak melakukan komunikasi? Kita lihat dulu. Nah, maka dalam disiplin ilmu komunikasi ada sebuah ungkapan yang terkenal, yaitu we cannot not communicate. Artinya bahwa kita tidak mungkin tidak berkomunikasi, atau kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Itu artinya bahwa memang kita manusia ini tidak mungkin bisa lepas dari aktivitas komunikasi. Maka prinsip yang pertama itu bahwa setiap perilaku mempunyai potensi atau memiliki potensi komunikasi. Pemikirannya begini. Nah, dalam komunikasi itu kan ada istilahnya komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima atau mengonsumsi pesan. Nah, pesan sendiri itu apa? Nah, pesan menurut Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Komunikasi Antar Budaya, mereka memberikan makna pesan itu adalah, pesan adalah perilaku yang diberi makna. Perilaku itu bisa verbal, bisa non-verbal, bisa kata-kata, atau bisa selain kata-kata. Kalau kita diam, itu namanya perilaku. Perilakunya apa? Perilaku non-verbal. Kita tersenyum, itu perilaku non-verbal. Kita dipanggil nggak menyahut,
Sebenarnya kita dengar tapi nggak nyaut, itu juga perilaku. Maka ketika kita diam, senyum, tidur, dan apapun aktivitas kita, kemudian ada orang yang melihat kemudian dimaknai gitu, atau dimaknai perilaku kita, maka itu sudah terjadi aktivitas komunikasi. Maka setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Maka jangan heran kalau tiba-tiba ada orang yang saat kita berjalan, ada orang yang emosi waktu melihat kita. Kenapa? Ya mungkin saat kita tersenyum, dia memaknainya dengan senyuman kita, pikirnya mengejek dia. Nah, ini sudah terjadi komunikasi. Nah, saudara-saudara, ini prinsip yang pertama. Yang berikutnya, prinsip komunikasi itu juga dikenal ada semakin mirip latar belakang, maka akan semakin efektif komunikasi. Latar belakang siapa? Ya, latar belakang orang yang melakukan aktivitas komunikasi. Latar belakang ini bisa berupa pendidikan, etnis, agama, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Maka ketika semakin mirip latar belakang aktor-aktor komunikasi atau orang-orang yang melakukan aktivitas komunikasi itu, partisipan komunikasi, maka akan semakin efektif. Ini asas, ini yang perlu dipahami. Maka banyak orang, misalnya dalam aktivitas politik, ketika akan menyampaikan pesan, mereka mencoba untuk mencari kesamaan antara dirinya dengan orang-orang yang akan menerima pesan-pesan politik itu. Kenapa? Itu dalam rangka untuk membangun komunikasi yang efektif, kan? Di tengah-tengah orang Jawa, gitu kan, maka biasanya para komunikator itu akan mengemas pesan atau mendesain dirinya itu seolah-olah dia itu akrab dengan orang Jawa, walaupun memang dia mungkin bukan suku Jawa. Begitu sebaliknya, di tengah-tengah orang Batak, paling tidak komunikator yang mampu menyampaikan atau mendesain dirinya sebagai orang Batak itu akan semakin diterima oleh komunitas orang Batak. Sama ketika kita berjalan atau melakukan perjalanan, misalnya di bus, di kereta api, kemudian kita duduk, di sebelah kita ada orang yang tidak kita kenal, kemudian kita mencoba untuk bertanya, kita tanya nama, tujuannya kemana. Ketika mungkin tujuannya sama-sama, misalnya kalau dari Medan ke Rantu itu akan, wah sama-sama ke Rantu, ya itu ada kesamaan, tujuan itu Rantu. Kemudian tanya lagi misalnya apa hobi gitu kan, kesukaan. Ketika hobinya sama, wah itu pasti akan semakin klop, semakin nyambung, dan bahkan mungkin tidak akan berhenti mereka bercerita dari Medan sampai ke Rantu Prapat. Itu ada kesamaan latar belakang misalnya. Sebagai contoh sederhana seperti itu. Yang kedua, atau prinsip yang berikutnya itu ada komunikasi bersifat irreversible. Irreversible ini bahwa komunikasi yang kita sampaikan itu maksudnya tidak bisa kita ambil kembali. Kata-kata yang kita sampaikan ke orang lain itu seperti anak panah. Anak panah yang sudah lepas dari busur dan itu sudah milik bukan milik busur lagi, tapi sudah milik bersama. Sama dengan kata-kata kita. Setiap kata-kata yang kita sampaikan, maka itu juga sudah milik orang. Apalagi sekarang di era medsos ini, ketika kita nulis di Facebook, di Twitter, atau di media sosial yang lainnya, kemudian pesan atau status kita itu dinikmati, dibaca, dicerna oleh orang, walaupun besok kita hapus, tapi itu sudah menjadi milik orang dan orang akan mengingat pesan-pesan itu. Maka memahami prinsip komunikasi bersifat irreversible ini, kita itu harus berhati-hati ketika akan menyampaikan sebuah pesan, karena itu akan menjadi milik orang dan tidak bisa kita tarik kembali. Seandainya ada orang yang terluka dengan apa yang kita sampaikan, baik verbal atau secara tulisan, kemudian kita mohon maaf kepada orang itu, tetap dia akan mengingat bahwa kita telah menyakitinya, bahwa kita telah melukainya. Itulah bersifat irreversible. Ini cocok dengan ungkapan Rasul ya sangat ini mendukung ya. Rasul jauh-jauh hari 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu itu menyampaikan, janganlah kamu berkata-kata gitu kan, dengan kata-kata yang keesokan harinya engkau meminta maaf dengan kata-kata yang engkau keluarkan itu. Nah, ini kan perlu juga dijaga. Ya, Rasul walaupun tidak pernah belajar ilmu komunikasi secara teori, tapi beliau itu luar biasa. Beliau itu adalah bersifat tablik. Tablik itu menyampaikan dengan makna beliau itu handal.
atau komunikator yang ulung beliau itu Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wala tatakallam bikalamin tadiru minhu ghadan, kata Rasulullah ketika ada sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudara, itu komunikasi bersifat irreversible. Maka tadi kita harus ketika mungkin menjalin komunikasi pertama kali, kita harus buat pesan yang pesan yang positif. Itu akan memberikan makna tersendiri bagi orang-orang yang kita ajak berkomunikasi. Berikutnya, saudara-saudara, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, ini maknanya begini, bahwa pesan yang sama akan dimaknai berbeda. Kenapa? Itu tergantung pada konteks ruang atau tempat, itu udara, cahaya, dan lain sebagainya. Itu konteks ruang. Nah, kalau kita misalnya menyampaikan pesan A, gitu kan, di tempat, atau gini, ketika kita berbicara dengan seseorang, ya, misalnya laki-laki perempuan, di sebuah tempat yang udaranya, cuacanya, pencahayaannya gelap, maka kan orang akan memaknai berbeda. Tempatnya khusus. Kalau kita berbicara dengan wanita, laki-laki berbicara dengan wanita mesti di tempat umum dengan pencahayaan yang terang, ya orang lebih positif memahaminya atau memaknainya. Nah, itu diantaranya. Tapi kalau di tempat yang gelap, pemaknaannya negatif. Nah, ini maksud yang pertama dari komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, bahwa pesan yang sama akan dimaknai berbeda. Nah, waktu juga begitu. Waktu akan mempengaruhi makna komunikasi atau memaknai pesan yang kita sampaikan. Kalau di pagi hari seorang teman lama laki-laki, ya, bertanya pada kawan lamanya yang perempuan, apa kabar? Bagaimana aktivitas hari ini? Apa saja? Mungkin ketika dibaca biasa saja, tak ada mengandung makna negatif. Tapi kalau misalnya seorang laki-laki mengabarin atau memberikan kabar, SMS-an, chattingan dengan perempuan di atas jam 11 malam, apalagi perempuan itu sudah punya suami, kemudian sang perempuan tadi membalas chattingan tersebut atau sebaliknya, maka pasangan masing-masing itu akan curiga, loh ngapain pula tanya kabar malam-malam. Nah, ini tentu makna dari bahwa waktu itu mempengaruhi atau memaknai berbeda dengan pesan yang disampaikan itu waktu. Maka kita harus perhatikan ini, ruang, waktu harus diperhatikan. Ini sudah saya kasih contoh tadi, misalnya gini, kalau kita tertawa-tawa di masjid atau di tempat kematian, itu kan terkait dengan tempat, maka pasti akan dianggap tidak sopan dan aneh, ya. Kemudian kalau misalnya ada kehadiran seseorang di malam tertentu, itu kan terkait dengan waktu, ya. Misalnya gini, kalau ada di sebelah rumah kita anak gadis, kemudian pada anak gadis itu malam Selasa datang seorang laki-laki, gitu kan, mungkin kita nganggap, oh kawannya datang. Nah, kemudian kalau anak gadis itu didatangi seorang laki-laki pada malam Minggu, ya orang akan mengatakan, oh pacarnya datang. Kalau malam Selasa, oh kawannya datang. Kalau malam Minggu, oh pacarnya datang. Itu padahal sama-sama orangnya itu juga yang datang, tapi karena waktunya berbeda datangnya, maka akan dimaknai dengan makna yang berbeda. Kita lanjut. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Nah, dimensi isi disandi secara verbal, dan dimensi hubungan itu disandi secara non verbal. Itu maksud dari komunikasi memiliki isi atau mempunyai dimensi isi dan hubungan. Nah, ini maksudnya begini, bahwa kalau dimensi hubungan itu kan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu. Saya kasih contoh begini. Kalau ada seorang wanita berkata kepada seorang pria kawannya, aku benci kamu, sambil seorang wanita tadi mencubitnya, aku benci kamu bang, jahat kamu. Nah, mungkin itu ya maknanya tidak sebenarnya, bisa saja itu maksudnya menggoda. Nah, sama dengan semakin
dekat hubungan kita dengan seseorang, maka biasa isi pesan komunikasi itu, isi dari komunikasi yang disampaikan itu biasanya lebih cenderung tidak kaku dan tidak formal. Bahasa-bahasanya juga yang bahasa-bahasa yang sederhana, maksudnya bahasa familiar, tidak bahasa-bahasa baku. Nah, kalau kita melihat ada orang berkomunikasi dengan gaya yang canggung, berarti bisa menunjukkan bahwa hubungan mereka masih sebatas berkenal, baru kenal, atau mungkin belum akrab. Kalau bahasa-bahasanya formal, bisa saja itu antara atasan dan bawahan. Maka komunikasi itu sebenarnya bisa ditelaah, ya. Aktivitas komunikasi itu, isi-isi pesannya itu bisa ditelaah sebagaimana hubungan orang-orang yang melakukan aktivitas komunikasi itu. Ini komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Sama dengan begini, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita ini jelas kereta api ini jalanlah dari Medan ke Binjai misalnya, dari Medan ke Binjai. Ini kereta api kan ada. Kemudian kita duduk, di sebelah kita ada di sebelah seorang laki-laki ada seorang perempuan yang sama-sama lajang dan gadis. Terus kemudian si lajang tadi bertanya, pergi ke Binjai dek, gitu. Padahal jelas tahu bahwa kereta itu ke Binjai. Ya, itu jelas kereta itu ke Binjai. Tapi kenapa sang laki-laki tadi bertanya? Apakah memang dia tidak tahu bahwa si perempuan tadi ke Binjai? Tentu tidak. Bisa saja makna dari pertanyaan pergi ke Binjai dek itu adalah sebenarnya dia ingin berkenalan dengan perempuan itu. Atau sebaliknya, dia ingin dikenal sebagai laki-laki atau pemuda yang ramah dan tidak sombong.